Nyai Dasima, korban ketamakan dan cinta menurut fakta dan sejarah. Nyai Dasima adalah tokoh legendaris dari Betawi yang kisahnya telah mewarnai sejarah lokal di akhir abad ke-19. Cerita Nyai Dasima syarat dengan unsur drama, cinta, pengkhianatan, dan ketamakan yang mencerminkan dinamika sosial pada masa kolonial Belanda di Batavia, sekarang Jakarta. Berdasarkan kisah nyata, Nyai Dasima menjadi korban ketamakan dan cinta yang tragis, dan ceritanya diabadikan dalam berbagai karya sastra, teater, dan film. Latar belakang kisah: Nyai Dasima adalah seorang perempuan cantik yang hidup di Batavia sekitar tahun 1813. Ia berasal dari Sunda dan bekerja sebagai pelayan di rumah seorang tuan Belanda bernama Edward William, yang menjadikannya sebagai nyai, sebuah istilah untuk perempuan pribumi yang menjadi selir atau pasangan tidak resmi pria Eropa pada masa kolonial. Nyai Dasima tinggal bersama Edward dan hidup dalam kemewahan. Meskipun statusnya hanya sebagai selir, Edward memperlakukannya dengan baik, dan mereka memiliki seorang anak perempuan bersama. Nyai Dasima, karena kecantikannya, menjadi pusat perhatian banyak orang di sekitar Batavia. Namun, kehidupan Nyai Dasima mulai berubah ketika seorang tukang delman bernama Samyun mulai tertarik padanya. Ketamakan dan pengkhianatan. Samyun adalah pria pribumi yang terpesona oleh kecantikan dan kekayaan Nyai Dasima. Dia merasa bahwa jika bisa menikahi Nyai Dasima, maka hidupnya akan berubah menjadi kaya raya. Samyun sudah memiliki seorang istri bernama Hayati, namun karena ambisinya yang kuat untuk memiliki Nyai Dasima dan hartanya, dia merencanakan sebuah siasat licik. Samyun kemudian meminta bantuan seorang dukun bernama Mak Buyung untuk mempengaruhi Nyai Dasima agar meninggalkan Edward dan menikah dengannya. Dengan kekuatan spiritual yang dipercaya, Nyai Dasima akhirnya tersihir dan mulai tertarik kepada Samyun. Dalam keadaan bingung dan tidak sadar, Nyai Dasima meninggalkan Edward dan pergi bersama Samyun. Setelah menikah dengan Samyun, kehidupan Nyai Dasima berubah drastis. Dia tidak lagi hidup dalam kemewahan seperti saat bersama Edward. Samyun, yang sebelumnya berharap mendapatkan harta dari Nyai Dasima, kecewa karena harta yang dibawa Nyai tidak sebanyak yang ia harapkan. Hubungan antara Samyun dan Nyai Dasima pun menjadi tegang. Pembunuhan tragis. Ketika kehidupan mereka semakin sulit, Samyun yang tamak merencanakan untuk membunuh Nyai Dasima agar dapat mengambil seluruh hartanya. Dia menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Puasa untuk membunuh Nyai Dasima. Puasa akhirnya menjalankan tugasnya, dan Nyai Dasima dibunuh secara tragis di tepi sungai Ciliwung. Mayatnya kemudian dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Pembunuhan Nyai Dasima mengejutkan banyak orang, termasuk Edward yang masih memiliki rasa cinta terhadapnya. Berkat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, Samyun dan Puasa akhirnya ditangkap dan diadili atas kejahatan mereka. Pengaruh sosial dan budaya. Kisah Nyai Dasima tidak hanya menjadi cerita tentang cinta yang berakhir tragis, tetapi juga mencerminkan realitas sosial pada masa itu. Pada masa kolonial, banyak perempuan pribumi yang menjadi nyai bagi pria-pria Eropa dan mengalami nasib serupa, di mana mereka terjebak dalam hubungan tanpa status resmi dan rentan terhadap eksploitasi. Kisah Nyai Dasima menjadi simbol dari ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pribumi dalam struktur sosial kolonial. Ia juga menggambarkan ketamakan dan ambisi yang dapat membawa kehancuran, baik bagi pelaku maupun korban. Dalam karya sastra dan seni, kisah tragis Nyai Dasima diabadikan dalam berbagai bentuk karya sastra, teater, dan film. Salah satu karya paling terkenal adalah novel karya G. Francis berjudul Nyai Dasima yang terbit pada tahun 1896.
Kisah ini kemudian diadaptasi menjadi sandiwara dan difilmkan beberapa kali dalam sejarah perfilman Indonesia, termasuk pada tahun 1929, 1940, dan 1970-an. Cerita Nyai Dasima juga sering kali menjadi bahan diskusi dalam kajian sejarah, sastra, dan feminisme, karena relevansinya dengan isu-isu gender, kolonialisme, dan peran perempuan dalam masyarakat. Penutup. Nyai Dasima adalah simbol dari kisah cinta yang terjerat dalam ketamakan dan pengkhianatan. Ceritanya menjadi pengingat akan kondisi sosial pada masa kolonial, di mana perempuan seringkali menjadi korban dalam hubungan yang tidak adil. Tragedi Nyai Dasima mengajarkan bahwa ambisi dan ketamakan dapat membawa kehancuran, dan pentingnya keadilan dalam setiap hubungan manusia. Hingga kini, kisah Nyai Dasima tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai salah satu legenda paling terkenal dari Betawi.